Kejanggalan kronologi kematian Brigadir Nopriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Dia merupakan ajudan Irjen Freddy Sambo. Sebagai seorang ajudan tentu memiliki standar moral dan disiplin yang tinggi. Umumnya, seorang anggota mau masuk ke dalam ruang dinas komandannya saja itu sangat segan bahkan takut, apalagi kamar pribadi istri komandannya. Tentu ini janggal. Berikutnya, seorang ajudan wajib mendampingi komandannya, bukan istri komandan. Waktu kejadian disebutkan Irjen Freddy Sambo sedang keluar rumah untuk tes PCR. Mengapa tidak didampingi oleh si ajudan? Apakah dia adalah ajudan atau sopir istri Freddy Sambo? Nah, ini juga perlu diperjelas. Kemudian disebutkan Brigadir J masuk kamar istri Freddy Sambo dan hendak melakukan pelecehan seksual, lalu menodongkan pistol. Kemudian istri sang komandan berteriak, lalu didengar oleh Barada E. Brigadir J keluar kamar, kemudian ditanya oleh Barada E, "Ada apa?" Terus Brigadir J respon dengan tembakan ke arah Barada E sebanyak 5 kali. Spontan Barada E respon dengan tembakan sebanyak 7 kali dan 5 diantaranya kena sasaran tubuh Brigadir J, lalu meninggal dunia. Sementara Baradae sama sekali tidak tertembak. Ini berbanding terbalik dengan motif pemerkosaan atau pelecehan seksual pada umumnya. Biasanya pelaku sebelum melakukan perbuatannya, dia akan memastikan dulu TKP aman atau tidak, atau minimal berpotensi menghilangkan jejak barang bukti. Apalagi seorang brigadir yang merupakan ajudan irjen. Tentu instingnya tajam terhadap motif-motif tindak pidana. Adalah konyol melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap istri komandannya di rumah bahkan kamar pribadi sang komandan. Apalagi saat itu ada anggota lain dan disebutkan pula Irjen Freddy sedang keluar rumah hanya sebentar saja. Ini menjadi tanda tanya besar. Mengapa perbuatan konyol tersebut berani dilakukan oleh Brigadir J? Berikutnya, ketika Brigadir J dikatakan ingin melakukan pelecehan seksual di kamar istri korban, istri komandannya, kok bawa pistol, bahkan menodongkannya ke istri komandan tersebut. Ini pun aneh, sama halnya dengan pelaku yang ingin meninggalkan jejak kejahatan. Padahal umumnya pelaku kejahatan pasti berusaha untuk tidak meninggalkan jejak kejahatan. Mungkin masuk akal jika itu dilakukan oleh preman di rumah kosong di suatu pemukiman yang sepi yang biasa kita sebut dengan penyekapan. Tapi ini seorang brigadir berani melakukan hal itu di rumah komandannya sendiri yang sangat tidak aman untuk melakukan suatu kejahatan. Berikutnya masih agak logis seperti dikatakan sang ayah Brigadir J bahwa tidak mungkin Brigadir J masuk ke kamar pribadi istri komandannya kalau tidak dipanggil. Tetapi kalau misalnya dipanggil pun, pertanyaannya dipanggil untuk apa? Ini harus diperjelas oleh kepolisian. Berikutnya, agak aneh Brigadir J seorang sniper yang sudah sigap dengan pistol di tangannya langsung menembakkan ke arah Baradae sebanyak 7 kali, tapi tidak kena sasaran. Padahal Baradae dalam posisi yang kemungkinan besar tidak sigap. Justru sebaliknya, Brigadir J yang terkena tembakan Baradae sebanyak 5 kali. Mengenai jarak antar keduanya pun simpang siur. Ada yang bilang 5-10 meter, ada yang bilang 5-8 meter. Manakah yang benar? Kita tunggu hasil uji balistik. Kemudian kejadian ini terjadi hari Jumat tanggal 8 Juli, tapi baru dipublikasi hari Senin 11 Juli. Timbul pertanyaan besar, kok beda dengan kasus lainnya yang selalu cepat dipublikasi? Bagaimana dengan semangat presisi Polri? Alasannya bahwa hari itu adalah hari raya, jadi tidak rilis ke publik. Padahal kejadian tanggal 8 dan hari raya baru tanggal 9 dan tanggal 10 Juli 2022. Mengapa pula keluarga korban dilarang melihat jenazah Brigadir J? Nanti setelah dipaksa oleh keluarga baru diperbolehkan. Ada apa? Brigadir J korban COVID-19 kah? Atau mengapa pula ini keluarga dilarang untuk merekam? Kemudian mengapa tidak ada upacara kedinasan seperti umumnya seorang anggota kepolisian yang meninggal dunia? Berikutnya, mengapa CCTV sudah rusak 2 minggu tetapi tidak diganti dekodernya? Komentar terkait CCTV pun berubah.
setelah ada pengakuan dari Ketua RT bahwa tanggal 9 Juli itu ada penggantian dekoder dari CCTV. Nah, alasan kepolisian setelah pengakuan dari Ketua RT bahwa penyitaan itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Padahal sebelumnya disebutkan rusak selama 2 minggu. Kejanggalan berikut, mengapa Ketua RT tidak diberitahu pada saat kejadian terjadi tanggal 8 Juli itu? Lalu, mengapa 3 unit HP Brigadir J tidak ditemukan? Di mana pula pakaian yang terakhir dipakai Brigadir J? Hilang? Disita? Atau apa? Ini janggal juga, perlu diperjelas. Kemudian mengapa HP ibu dan adik kandung Brigadir J diretas atau tidak bisa mengakses sosial media? Berikutnya, pada tubuh Brigadir J terdapat 2 luka tembakan di dada, 1 luka tembak di leher, dan 1 luka tembak di lengan kiri, di tangan kiri. Lalu 2 jari tangan kiri itu patah. Terus luka lebam yang membiru di bagian perut, lalu ada juga luka sayatan di kaki kiri, luka sayatan di mata kanan, juga ada jahitan di hidung dan bibir. Bahkan posisi gigi tidak lagi beraturan seperti semula. Ini berdasarkan keterangan dari keluarga korban setelah mereka melihat langsung mayat dari Brigadir J atau jenazah dari Brigadir J. Jadi pertanyaan, ini korban baku tembak atau korban begal? Berikutnya, apa motif oknum anggota polisi yang mengintimidasi 2 jurnalis, yaitu dari CNN.com dan 20 Detik yang melakukan peliputan di sekitar rumah Irjen Freddy Sambo? Adakah yang ditutupi? Segenap bangsa Indonesia tentu turut berduka cita dengan peristiwa tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat yang misterius. Disebut misterius karena menyisakan berbagai hal yang aneh dan janggal. Video ini hanya menjabarkan keanehan dan kejanggalan tersebut tanpa menyalahkan atau menuduh pihak manapun karena kasus ini sudah masuk dalam ranah penyidik kepolisian. Semoga melalui video ini kita dapat mengasah nalar sehat kita, terutama dalam mengantisipasi potensi suatu perbuatan pidana yang sewaktu-waktu dapat menimpa siapapun, dimanapun dan kapanpun. Semoga polisi bisa mengungkapkan kasus ini secara tuntas, profesional, dan tidak berubah-ubah keterangannya, supaya publik tidak bingung dan takut. Salam presisi.